mengenainya nanti kan saya akan melaksanakan observasi saya melaksanakan observasi. Saya sampaikan dulu ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama adalah observasi, dan karena saya akan melihat beberapa informasi yang kemudian setelah akan ada observasi yang pertama yang konfirmasi adalah tujuan pembelajaran yang nanti akan kita laksanakan hari Senin. Insya Allah nanti hari Senin saya akan mempelajari mengenai mata pelajaran IPAS, materi rantai makanan. Jadi anak-anak nanti bisa mengidentifikasi dan menyebutkan rantai makanan pada ekosistem sawah, ekosistem sungai, dan ekosistem laut. Jadi 3 tempat ya. Nah, terus yang area pengembangan apa yang akan Bu Fatin capai dalam pembelajaran tersebut? Baik, dalam pengembangan yang pertama pengembangan pengetahuan siswa, yang kedua keterampilannya, dan yang ketiga mengenai kompetensi sosial emosional siswa. Baik, jadi ketiganya tercakup ya. Lalu untuk pengembangan 3 aspek tadi, strategi yang akan dipersiapkan untuk apa saja? Yang pertama saya akan membuat diskusi di dalam kelas dan anak-anak bisa berdiskusi. Lalu yang kedua akan melakukan metode PBL. Pakai profesional ya. Nah, strateginya sudah disiapkan, dan nanti di dalam kelas apa pembelajaran diferensiasi yang akan diberikan? Yang pertama mengenai diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Nanti produknya juga ya? Iya, produk. Ya, jadi dari diferensiasi proses, kemudian produk, serta kontennya dilaksanakan ya. Untuk persiapannya kira-kira ada kendala nggak? Persiapannya mungkin kendalanya ini listriknya. Ya, nanti diupayakan kita ya biar di atas sudah semoga nanti lancar. tidak terlihat. Oke, baik, lanjut. Nanti sampai ketemu lagi di hari Senin. Terima kasih untuk waktunya ya. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, sehat, semangat, mantap, luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi pada hari apa sekarang? Senin. Tanggal berapa? Tanggal
disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora. Karnivora itu apa ya? Iya, hewan pemakan daging. Atau omnivora, hewan ya, omnivora hewan pemakan segala. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Dekomposer. Lalu siapa yang akan memakan ular? Siapa ya yang akan memakan? Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Buat rantai makanan. Menurutmu, apa peran omnivora dan omnivora pada rantai makanan? Karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan. Hewan omnivora bisa menjadi satu, dua, atau bahkan contohnya monyet yang bisa memakan serangga dan buah. Cobalah kalian membuat rantai makanan dari gambar ini. Pertamanya apa? Tentunya daun tumbuhan dimakan oleh
atau decompose. Oke, ready, set? Oke, tolong kelompok pertama Sanjio, Aska, Dava, Desa, dan Raihan maju ke depan. Ini peran sebagai makhluk hidup pada rantai makanan. Oke, you choose one of them. Gia, you choose one of them first. Oke. 5 ya. Oke, silakan dengan gambar itu kalian buat rantai makanannya. Oh, buat rantai makanannya. Ayo, yang mana yang jadi produsen? Produsen dimakan oleh baik itu. Coba, ayo, yang itu. Teman-teman coba perhatikan. Dava sebagai adik, Raihan sebagai penjara, Aska sebagai ular, Cio sebagai burung, dan Isma sebagai apa? Jamur atau decomposer. Sudah tepat kah? Sudah betul belum? Sudah betul. Coba. Nih, si Padi, kamu berperan sebagai apa, Padi? Padi, kamu sebagai apa nih? Produsen. Padi sebagai produsen, betul tidak saya? Betul. Tepuk tangan, Padi. Padi dimakan oleh? Burung dara. Burung dara. Ini sebagai apa? Konsumen tingkat 1 atau konsumen pintar. Tepuk tangan dong. Tadi dimakan oleh burung dara, dimakan oleh aku sebagai apa peran? Kalau betul tidak? Yeah, good. Lanjut. Ini apa perannya? Ya, that's it. Betul. Thank you, Tio. Betul ya. Selanjutnya, burung elang mati. Lalu diuraikan oleh siapa? Jadi jamur. Jadi jamur. Jamur itu sebagai apa sih? Decomposer. Kita pakai decomposer atau pengurai. Oke, kita beri aplaus tepuk tangan. Terima kasih, Ana. Silakan kembali. Sudah. Lalu pindah setting yang kedua. Maju ke depan. Kelompoknya ada langsung jelaskan. Sudah betul? Ayo, Abdan sebagai apa nih perannya? Sebagai apa? Bali. Perannya apa? Produsen. Karena apa dia bisa jadi produsen? Karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Bisa. Betul ya? Betul tidak Bali bisa menghasilkan makanan sendiri? Good. Terus selanjutnya cara fotosintesis. Selanjutnya apa kamu sebagai apa nih? Sebagai apa? Konsumen tingkat 1 atau apa? Konsumen primer. Terima kasih. Lalu dimakan burung darahnya oleh ular. Sebagai apa, Alena? Konsumen tingkat 2. Ini pelan amat. Konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder ya. Itu saya. Terima kasih. Lalu yang ketiga, sebagai apa?
kalian mengenai rantai makanan dari bahan makanan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer dalam hal ini adalah jamur atau fungsi. Kemudian sisa dari ular yang diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam barang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman tadi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ular. Sementara itu ular dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ular dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Kita yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video tentang rantai makanan dari makanan. Guru akan memberikan tugas pada rekan kerja nanti kalian kerjakan tolong. Ini yang visual bekerja
Dava, Desa, dan Raihan masuk ke depan. Yang lain peran sebagai makhluk hidup, ada rantai makan. Okay, you choose one of them. Gio, you choose one of them first. Okay. 5 ya? Oke, silakan nanya. Oh, enggak rantai makanannya. Ayo, yang mana jadi produsen? Produsen dimakan oleh terbalik nggak itu? Nah, ayo, yang itu. Teman-teman coba perhatikan. Dava sebagai padi, Raihan sebagai penjara, Azza sebagai ular, Gio sebagai burung, dan Isma sebagai apa? Jamur atau dekomposer. Sudah tepat kah? Sudah betul belum? Betul. Coba, nih, si Padi, kamu berperan sebagai apa tadi? Tadi kamu sebagai apa nih? Produsen. Padi sebagai produsen, betul tidak saya? Betul. Tepuk tangan, Padi. Padi dimakan oleh? Burung dara. Ini sebagai apa? Konsumen tingkat 1 atau konsumen? Kita tepuk tangan dalam. Padi dimakan oleh burung dara. Dimakan oleh? Kamu sebagai apa perannya sih? Posisi kamu betul tidak? Iya, good. Lanjut. Ini apa? Ya, that's it. Betul, thank you. Itu ya. Selanjutnya, burung elang mati. Lalu diuraikan oleh siapa? Dijamur. Jamur itu sebagai apa? Dekomposer. Kita pakai dekomposer atau pengurai. Oke, kita beri applause bersama. Terima kasih Mama. Silakan kembali. Lalu dengan saya yang kedua, masih ke depan. Kelompoknya ada. Langsung jelaskan. Ada sebagai apa nih perannya? Kelihatan tadi. Produsen. Karena apa dia sebagai produsen? Karena bisa menghasilkan makanan sendiri bisa. Betul ya? Betul tidak Padi bisa menghasilkan makanan sendiri? Good. Terus selanjutnya cara produksi. Selanjutnya apa kamu sebagai apa nih? Sebagai apa? Konsumen? Tingkat 1 atau apa? Konsumen? Primer. Terima kasih. Lalu dimakan burung darahnya oleh? Terus sebagai apa? Konsumen tingkat 2. Boleh pelan-pelan konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder ya. Nanti bisa ya. Lalu yang ketiga, golongan seperti apa? Konsumen tingkat banyak lupa aja ya. Konsumen tingkat 3 apa nanti? Konsumen yes. Lalu yang terakhir jamur. Seperti apa Kak? Komposer yang menguraikan fungsi apa? Dua yang sudah minta tepuk tangan untuk ingat ya saya konsumen tingkat 1 terima kasih Nak. Sudah berani aja sudah hebat kamu sudah berani ya. Oke Ibu yang teman-teman kita yang banyak belajarnya di sini. Nah sekarang dulu mau menampilkan video pembelajaran teman-teman yang audio ya. Oke, siap mendengarkan penjelasan video ini. Gio, keep silent please. Quiet. Oke. Let's watch. Mari kita lihat. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini.
Susunan rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, bulanan, kata, ular, elang, dan juga umuran. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian, umuran akan dimakan oleh bulanan yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat utama. Selanjutnya, bulanan akan dimakan oleh kata. Kata disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian kata akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya, elang akan mati dan diuraikan oleh biomfosil berapa ini adalah jamur atau fungsi. Kemudian, sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh tubuh. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tangan pembuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Karena tadi yang dimakan oleh tikus, belerang, dan juga ular. Sementara itu ular dan belerang juga dimakan tanaman lain. Kemudian ular dan belerang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belerang dan ular akan dimakan oleh kata. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Kita hanya dinamakan jari-jari makanan. Jadi jari-jari makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Tadi kalian sudah menyimak video tentang rantai makanan dari makanan. Guru akan memberikan tugas pada lembar kerja nanti kalian kerjakan ke kolom. Ini yang siswa tuh. Kerjakan secara berikut diskusi kelompok. Kerjakan secara kelompok. Silakan kalian diskusi bersama kelompok. Ya, ada yang bagian yang kayak belajar. Yang visual, kalian gambarkan rantai makanan. Boleh ya, sistem satu. Ya, nama kelompoknya tulis. Ada yang mana? Ada yang mana? Yang di sini kalian gunting lalu disusun lagi. Jadi itu ada yang baca ya tadi. Oke, silakan Dinter. Kita sepakat waktunya berapa menit? 15 atau 20 menit? Oke, waktunya 20 menit. Sekarang silakan dikerjakan dengan teliti dan bersama kelompoknya diskusikan mana nih yang termasuk produsen, mana yang termasuk konsumen tingkat 1, tingkat 2. Ini ada orang yang peco ya? Tentukan gambar apanya? Pakai ini atau pakai air? Air. Boleh.
kasih diskusi kelompoknya ke depan. Dan teman-teman yang lain sudah menanggapi dengan baik. Marilah kita melakukan refleksi. Bagaimana perasaan kalian hari ini sudah belajar mengenai makanan? Senang tidak? Senang. Apa yang bisa kalian dapatkan atau ilmu baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Mengenai apa tadi? Mengenai makanan, apa lagi? Jari makanan. Terus mengenai peran? Apa lagi? Peran makhluk hidup di dalam rantai. Ada apa saja perannya tadi? Sebagai apa yang pertama? Selamat siang, Tapi. Selamat siang, Yurti. Terima kasih untuk waktunya. Hari ini saya bersama Pak Fatihin akan melakukan coaching ya Pak ya, setelah kemarin melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan di praobservasi ya Pak. Tujuannya ya untuk merefleksi kegiatan yang sudah kita lakukan dengan perencanaan yang sudah kita rencanakan bersama. Bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran ini? Perasaan saya merasa senang dan cukup puas dengan hasil yang pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Dan tapi ada beberapa yang masih harus ditingkatkan dan harus diperbaiki. Diperbaiki ya. Jadi yang kemarin direncanakan sudah dilaksanakan sejauh mana? Kita kemarin melaksanakan. Semuanya sudah dilaksanakan, tetapi ada beberapa yang masih menjadi kendala saya. Oh iya. Iya. Sudah dilakukan tapi yang memang di pembelajaran ada kendala. Iya. Jadi kendala yang ditemui kemarin ketika pembelajaran seperti apa? Contohnya mengenai pengelolaan kelas, dan kebetulan kelas 5A yang saya pegang saat ini anaknya lebih dominan aktif atau hiperaktif ya. Anaknya itu sangat sangat aktif sekali seperti yang Yurti pernah lihat ya sehari-harinya. Dan kebetulan kelas 5A jumlahnya yang paling banyak ya, yang terbanyak dibandingkan kelas 5 yang lain. Jadi yang untuk saat ini itu kendalanya, dan kendalanya mungkin medianya harus saya perbaiki atau saya optimalkan lagi begitu. Terutama listrik ya Pak. Itu listrik juga kemarin saat saya menggunakan Infokus tiba-tiba Berapa kali listriknya turun ya. Berkali-kali. Kurang maksimal gitu. Iya betul. Kemarin kalau kita ingat, kita merencanakan 3 hal yang pengembangan ya. Iya. Apa saja? Anak Ide, afektif dan psikomotorik keterampilan. dari 3 hal pengembangan itu menurut Ibu yang kemarin dilakukan sudah mana yang sudah dilakukan dengan optimal dan tercapai? Yang menurut saya itu yang keterampilannya ya, anak-anak sudah mulai bisa dan mulai memahami mengenai rantai makanan. Tujuannya ya, Iya. keterampilan untuk Tujuan belajar, pengetahuan dan sikapnya ya. Iya. Sikapnya untuk ditingkatkan lagi. Jadi kan sudah disampaikan berarti kan yang sudah maksimal di bagian keterampilannya ya. Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana pembelajaran sosial emosionalnya kemarin yang Oh iya, dilaksanakan di kelas alhamdulillah penerapan sosial emosional sudah mulai muncul, walaupun masih harus lebih ditingkatkan lagi menurut saya begitu. Terutama kemarin yang ketika pembelajaran dengan kelompok ya. Iya, ada yang kinestetik, auditori, dan visual. Dari 3 itu ya, dari asesmen awalnya ya, Iya, dari betul. fasilitasi, kemudian ya sudah dilakukan, ada beberapa kendala, tantangan, kira-kira untuk rencana Bisa selanjutnya lanjut. ya. Insya Allah saya ingin, yang pertama ingin memperbaiki dan meningkatkan kemampuan saya untuk mengelola kelas Pak. Walaupun saya sudah 12 tahun ngajar, tapi tetap aja ya namanya setiap anak berbeda-beda karakternya, setiap tahun kita menghadapi murid yang berbeda-beda. Jadi saya harus terus meningkatkan kemampuan saya untuk mengelola anak-anak siswa saya, mengelola kelas saya agar lebih kondusif dan lebih tertib begitu. Untuk pengelolaan kelas ya, Iya. karena kan dengan kelompok kecil ya, Iya. kelompok kecil seperti itu dioptimalkan lagi ya. Yang kemarin kan Ibu sudah diferensiasi dilakukan. Iya, Apakah nanti diferensiasi ada tindak besar. lanjut berikutnya yang sudah dilakukan?
Ya, mengenai diferensiasi proses, saya akan lebih meningkatkan kegiatan untuk anak-anak yang kinestetik, karena mereka itu cenderung harus terjun langsung, iya, senang bergerak, tidak bisa diam di tempat gitu Pak. Makanya kemarin saya ada bermain peran, karena kan anak-anak kinestetik itu cenderung ingin taunya lebih tinggi gitu, rasa ingin tahu. Kemarin yang di bermain peran kan udah antusias, Ya, bisa antusias. ditambahkan dan lebih greget lagi. Iya. Ya. Kemudian tapi kan ada kendala ya, dari kendala listrik, kemudian anak-anak yang seperti itu nanti tindak lanjut berikutnya kalau listrik bagaimana mengatasinya untuk listrik harus tiba-tiba kita bisa optimal kan perlu ada koordinasi bagaimana berarti menghadapi tantangan untuk listrik. Nanti saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah yang berwenang ya di sini, karena kan semua keputusan ada di Bapak, dan Bapak yang nanti akan menghandle semua itu, memperbaiki semua itu. Begitu, saya memberikan laporan saja. Dan kebetulan kemarin Bapak juga sudah masuk kasih, jadi Bapak langsung tahu ini pala, ini Bapak beginilah pas setiap harinya. Oh iya ya, sedang diperbaiki Bapak, sedang diusahakan Bu. Gitu. Jadi kendalanya sudah tindak lanjut, kemudian publisitas juga sudah, dari diferensiasi juga sudah dilakukan. Kemudian apa yang perbedaannya dirasakan nih nanti dari dulu ketika supervisi yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah dengan yang kita lakukan, ada kegiatan praobservasi, kita diskusi dulu, dan setelah akhir kita berdiskusi kembali seperti perbedaannya yang dirasakan. Perbedaannya sekarang lebih terarah ya Bu, karena kan semuanya sesuai, sudah ada rencananya. Kalau dulu kan semuanya serba dadakan gitu ya, kayak seperti tahu bulan ya Bu. Sekarang lebih terarah, lebih terstruktur, dan saya lebih memahami bagaimana caranya begitu mengajar yang baik itu seperti apa gitu. Saya kan lebih banyak belajar dari beliau. Saya sering bertanya sama Bu Yati. Itu ya untuk rangkaian kegiatannya dari observasi, kemudian observasi yang luar biasa, kemudian di pasca juga memberikan umpan balik, refleksi yang sesuai dengan yang kemarin dilakukan. Mudah-mudahan tindak lanjut yang dilakukan nanti direncanakan bisa dilakukan dengan baik. Amin, sama-sama. Cukup ya Pak ya, terima kasih banyak. Sama.